negeri ini menjadi negeri yang adil. Harus menegakkan akan kita sempurnakan. Terpaksa kami harus mencopot pejabat utama kami karena melakukan korupsi. Untuk mengarungi samudera menuju Indonesia sejahtera, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut. Sebelumnya, para kontestan nakoda negeri ini melewati berbagai tahapan. Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan. Dengan memilih tempat di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato Surabaya, Jawa Timur, pasangan ini menyebut sebagai titik awal perubahan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Acara ini digelar pada 2 September 2023. Untuk memantapkan perjalanan, pasangan ini pun mendaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Anies berharap pemilihan presiden berjalan tertib, jujur, dan adil. Sementara itu, koalisi PDIP, Partai Perindo, P3, dan Hanura mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Usai dideklarasikan, Ganjar mengatakan dirinya bersama Mahfud mendapat amanah yang ia sebut penuh tantangan untuk berjuang bersama rakyat. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan yang memiliki visi mewujudkan Indonesia unggul ini memusatkan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Pemilihan lokasi ini pun bukan tanpa alasan. Di bawah patung proklamator Soekarno Muhammad Hatta, pasangan ini menegaskan satu pemikiran untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pada 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memilih Indonesia Arena Senayan, Jakarta untuk deklarasi sebelum mendaftar ke KPU. Dengan menyatakan bertekad untuk meminta mandat dari rakyat Indonesia, Prabowo menuturkan, Indonesia menghadapi titik yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia hebat. Mengingat batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, usai deklarasi, dengan didampingi para ketua umum parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, Prabowo Gibran pun langsung menuju gedung KPU. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo menyatakan siap bertanding dengan membawa program, visi, misi, dan strategi untuk melanjutkan pembangunan dan mengantarkan Indonesia sampai menjadi negara maju dan makmur. Sejatinya, debat Capres-Cawapres menjadi ajang adu gagasan dan edukasi pada masyarakat. Apalagi masa kampanye pemilu 2024 berjalan singkat, hanya 75 hari. Pencitraan politik yang dikemas dengan beragam cara harus diposisikan sebagai bagian dari pemasaran politik, bukan propaganda. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, negeri yang kaya sumber daya ini harus lebih maju dan sejahtera. Selamat sore pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar debat keempat di Istora Senayan, Jakarta. Berbagai strategi akan disampaikan dalam adu gagasan serta visi dan misi dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dan akan dihadapi Indonesia ke depannya. Bagaimana debat Capres-Cawapres bisa menyisir emosi pemilih dengan menghadirkan dialektis berbasis gagasan dan program. Bagaimana pula visi misi kontestan Nahkoda Indonesia untuk mengarungi samudera yang akan membawa negeri ini menghadapi tantangan ke depannya. Bersama saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan program khusus debat keempat Capres-Cawapres 2024. Ya pemirsa, debat keempat Pilpres 2024 kembali digelar malam ini. Debat kali ini menjadi momen kedua dan terakhir bagi para cawapres untuk beradu gagasan demi menggait hati rakyat. Komisi Pemilihan Umum RI akan menggelar debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Minggu.
Kali ini para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan, mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas yaitu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat besok akan menjadi momen kedua bagi para cawapres setelah pertemuan pertama kali pada Desember 2023 lalu. Segala persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing calon wakil presiden. Para kandidat cawapres diharapkan bisa menjelaskan isu-isu strategis dan prioritas terkait lingkungan hidup, energi, dan sumber daya alam. Tema debat cawapres besok akan sangat krusial karena berdampak terhadap lintas generasi dan akan membantu para pemilih muda menentukan pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menjelang debat calon wakil presiden malam nanti. Debat keempat Pilpres atau debat kedua untuk calon wakil presiden akan digelar pada Minggu malam nanti 21 Januari 2024 di Gedung Jakarta Convention Center pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah hal yang menjadi evaluasi pada debat Cawapres perdana pun disampaikan. Salah satunya yaitu mengenai penggunaan mikrofon dan bantal kesehatan yang digunakan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. KPU mengaku tidak melakukan head and body checking atau pemeriksaan fisik kepala dan tubuh terhadap Gibran pada saat debat Cawapres pertama. Karena aturan Pas Pampres yang menyatakan anak presiden tidak boleh disentuh. Sementara itu tim LO Paslon nomor urut 1 dan 3 meminta KPU agar dapat bertindak adil dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gibran seperti yang dilakukan pada Cawapres nomor urut 1 dan 3 pada debat malam nanti. Karena KPU seharusnya dapat bersikap netral dengan peran Gibran yang sekarang yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan bukan sebagai anak presiden. Gibran ini kan juga anak presiden. Nah, pasti utamanya akan berkaitan dengan penjagaan dari Pas Pampres juga. Nah, KPU belum sampai sana untuk mengambil sikapnya gitu. Padahal kita juga sudah mendorong sih untuk ada itu. Di forum-forum persiapan debat kita mendorong adanya head and body check terkait dengan isu dugaan itu. Cuman mungkin KPU ada pertimbangan lain. Kita nggak Mas, yang ada bantal kesehatan ya yang dipakai Mas Gibran itu. Kebutuhan kesehatan kan sebenarnya itu masing-masing orang. Tapi yang jelas waktu itu kan memang ada kaitannya antara yang di belakang dengan headset yang nempel. Tapi sekarang nggak lagi jadi isu. Sudah ditindak tegas berarti gitu Mas ya kira-kira? Bukan ditindak tegas. Kalau kebutuhan kesehatannya kan tetap aja kita harus perhatikan. Tapi ada proses ceknya Mas. Cek apa tuh? Misalkan ada bantal lagi besok. Atau apa ya? Body checking gitu kiranya Mas kalau kalau itu kan urusannya kita juga punya kepercayaan pada setiap paslon. Tapi yang jelas gini, secara umum nanti tampilan di publik kan bisa dibedakan. Jadi yang jelas ketika ada satu mic itu sudah sebenarnya isu yang tentu saja ada beberapa masukan, ada beberapa keberatan, ada beberapa surat yang sudah pernah kami layangkan kepada KPU terkait hal itu. Tapi sampai sekarang kami bisa melihat, kami mengapresiasi KPU untuk merespon, melakukan proses perbaikan dari setiap debat kepada yang berikutnya. Ya pemirsa, dalam debat keempat Pilpres 2024, para calon wakil presiden akan beradu gagasan mengenai isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Seperti apa visi misi masing-masing pasangan calon dalam isu ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Debat keempat Pilpres 2024 akan digelar Komisi Pemilihan Umum pada Minggu 21 Januari 2024. Dalam debat ini, masing-masing calon wakil presiden akan beradu gagasan mengenai isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah menyebut beberapa poin dalam visi misinya dalam isu yang akan menjadi tema debat kedua Cawapres ini. Di antaranya akan mengakselerasi program distribusi tanah yang adil dan partisipatif. Pasangan Anies Caimin juga akan mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan lintas sektor, serta menuntaskan program kebijakan satu peta dan kebijakan satu data.
Selain itu, pasangan ini juga akan membentuk dana abadi sumber daya alam untuk gerakan ekonomi baru. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mencatatnya dalam misi kedua dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan ini akan mencegah dan menindak tegas pelaku kerusakan lingkungan dan pembakaran hutan. Selain itu juga akan mendorong upaya restorasi. Baik, terkait dengan pengaturan alur kendaraan, alur orang ya, kami sudah menempatkan juga di ring-ring luar, di ring 3 tersebut, pintu-pintu masuk menuju ke GBK ini. Pintu yang saat ini kita tutup itu hanyalah pintu 8 dan pintu 9. Yang lainnya memang itu masih dibuka karena juga ada masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan olahraga. Tentunya dengan area JCC yang berada di dalam GBK, untuk pengaturan arus lalu lintas, rekayasa sangat bersifat tentatif. Kita lihat dinamika menjelang pukul 19.00 karena jalur ataupun alur kendaraan para paslon menjadi kunci agar pada tepat waktu bisa tiba di JCC ini, gitu Mbak. Terima kasih banyak Kombes Pol Susatyo Purnomo Cuna atas waktunya bersama kami di Ayus TV, Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Ya, Anissa dan juga Abraham, itu tadi wawancara kami dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait dengan pengamanan. Ada sebanyak 2.200 personil dari pihak kepolisian yang disiagakan untuk debat nanti malam, dan diharapkan pelaksanaan debat ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun, dan juga situasi dapat terus kondusif. Kembali ke studio. Yang pemirsa, apa yang menjadi prioritas dalam isu lingkungan dan agraria serta bagaimana alternatif solusinya? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Zenzi Suhadi. Selamat sore Mas Zenzi. Selamat sore Mbak. Ya Mas Zenzi, ini kan di debat malam nanti ini mungkin isu lingkungan dan pangan ini menjadi salah satu yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat. Nah, kira-kira dari sejumlah isu prioritas apa yang paling krusial untuk diulas oleh ketiga paslon pada malam nanti kira-kira Mas Zenzi? Yang harus diulas itu dua hal ya menurut saya. Yang pertama itu soal kedaulatan. Yang kedua itu berkaitan dengan kualitas lingkungan. Kedaulatan ini dapat diturunkan kepada hak masyarakat adat, hak rakyat terhadap sumber kehidupan dan ruang kehidupannya. Sedangkan kualitas lingkungan itu berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk merawat fungsi lingkungan agar dapat menyangga, mendukung kemajuan peradaban manusia. Dalam hal ini menghentikan kerusakan lingkungan dan memulihkan kehancuran lingkungan yang sudah terjadi. Nah, dua ini dia bisa diturunkan ke dalam satu kerja di pemerintah, bagaimana melahirkan ekonomi di Indonesia itu yang dapat mengadres 3 persoalan utama ya. Selama ini pengelolaan sumber daya alam kita itu salah. Indikator salah itu dia mengakibatkan 2 krisis utama. Krisis pertama, adanya ketimpangan akses orang terhadap sumber kehidupan di Indonesia. Yang kaya sangat kaya, sebagian besar masyarakat itu menjadi miskin. Yang kedua, krisis kehancuran lingkungan termasuk perubahan iklim. Nah, paradigma ataupun visi seorang pemimpin negara akan dapat dilihat kalau dia bisa mengadres 3 persoalan. Pertama, bagaimana merumuskan ekonomi yang dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan kesejahteraan ini tadi. Yang kedua, merumuskan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat sekaligus memulihkan fungsi lingkungan. Nah, baru yang ketiga, menumbuhkan ekonomi itu sendiri. Selama ini, faktor sosial dan faktor lingkungan itu hanya dilihat sebagai sisi yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Padahal, ekonomi, sosial, dan lingkungan itu seharusnya dibangun dalam posisi yang setara, bukan diposisikan sebagai pihak yang dikorbankan. Nah, paradigma ini bisa kita lihat di kepala negara, karena kepala negara itu akan menentukan sekali 5 tahun ke depan apakah yang disampaikan kandidat ini nanti hanya informasi yang dia terima ataukah sudah sampai kepada pengetahuan yang dia pahami, atau yang ketiga, keyakinan yang akan dia jalankan. Menurut saya publik itu harus memeriksa apa yang disampaikan kandidat ini tadi tingkatannya di mana. Apakah informasi yang dia dapatkan, apakah pengetahuan yang dia pahami, atau keyakinannya dalam melakukan pembangunan 5 tahun ke depan. Baik, tadi kualitas lingkungan ini kan menjadi salah satu isu yang krusial ya Mas Zenzi ya. Nah, ini kan dari masing-masing paslon tentunya mereka memiliki program pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Lantas bagaimana konsep pembangunan yang ideal untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga untuk mencegah berdampaknya pembangunan ini pada kehilangan dari keanekaragaman hayati mungkin?
Mas Ya, Ensi? ada dua wilayah yang menurut saya harus dipisahkan. Pertama wilayah pedesaan dan wilayah kota besar. Kalau wilayah kota besar, pembangunan perekonomian dan infrastruktur itu bagaimana dia dapat berjalan menjamin kualitas lingkungan. Tidak seperti Jabodetabek. Jabodetabek ini ekonomi sangat tinggi pertumbuhannya, perluasannya, tetapi kualitas lingkungan ambruk. Tahun lalu kita disajikan dengan kualitas udara yang sangat jelek. Itu bukan hanya di Jakartanya ya. Lingkungan itu di wilayah Jakarta tadi dipengaruhi oleh Banten dan Jawa Barat juga. Sedangkan di wilayah pedesaan, seharusnya ini mulai menjadi konsentrasi di tahun ini oleh kepala negara ataupun presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena sumber daya kita itu ada di pedesaan, di daerah-daerah. Nah, kesalahan pengelolaan sumber daya alam selama ini, pertama memisahkan rakyat dengan sumber daya alam itu. Makanya semenjak tahun 92, angka urbanisasi generasi muda dari pedesaan ke kota itu sangat tinggi. Saya mau koreksi ya pernyataan Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu bahwasanya orang muda tidak mau bertani dan cenderung urban. Menurut saya itu salah. Yang ada itu adalah generasi muda itu mau mewarisi pengetahuan, mau punya kesempatan jadi petani, tapi tanah warisan orang tuanya dikasih oleh negara kepada perusahaan. Gimana mereka mau bertani? Artinya yang harus diadres ini, pertama, mengembalikan ruang hidup tanah rakyat kepada generasi kedua di kampung-kampung. Yang kedua, bagaimana negara ini menginventarisir, mengenali dan mengelola sumber daya alam kita, seperti yang Mbak mention tadi soal biodiversity kita. Indonesia ini negara tropis, negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai biodiversity terbesar di dunia. Masa depan pangan kita itu jangan hanya basisnya komoditi, tetapi masa depan pangan kita itu harus mulai dipikirkan basisnya biodiversity. Saya ambil contoh begini, di wilayah pantai timur Sumatera dan sebagian besar Kalimantan itu adalah ekosistem gambut. Sumber pangan dan agrarianya itu 77 jenis. Nah, dalam 20 tahun terakhir, gambut ini diorientasikan dia untuk satu komoditi saja, sawit. Akibatnya, 76 jenis lainnya itu hilang dari permukaan, dari produksi rakyat. Konsekuensinya apa? Kita kehilangan 2 kali lipat ekonomi yang tidak terdata oleh negara. Yang kedua, sebagai negara tropis, kita harus identifikasi dengan baik siklus iklim di setiap daerah di Indonesia dan memetakan produksi pangan biodiversity di setiap daerah. Kenapa? Karena setiap daerah itu produksinya berbeda dan musimnya berbeda. Sehingga kalau musim panas terjadi di Pulau Jawa, pangannya bisa disuplai dari Sulawesi. Kalau itu dipetakan dengan baik, pangan kita itu ambruk itu semenjak tahun 92. Ketika pengelolaan beras kita itu desentralisasi oleh Soeharto melalui program Bulog. Semenjak tahun 92 lah, lumbung-lumbung padi di kampung itu tidak ada lagi. Karena masyarakat diorientasikan untuk menanam padi 2 kali setahun, yang kedua padinya dipaksa untuk dijual. Sehingga stok pangan kita itu tidak lagi di kampung-kampung, stok pangan kita itu di Bulog. Yang berikutnya, menurut saya ini yang harus mulai di Indonesia ya. Indonesia ini adalah negara yang populasinya itu akan bertambah 2 kali lipat setiap 45 tahun. Sedangkan tanah kita itu tidak bertambah. Justru tanah kita itu berkurang karena orientasi produksi, orientasi pemanfaatan tanah oleh negara diorientasikan pada perusahaan besar seperti Port Estate. Ini kekeliruan. Kenapa? Karena dia akan semakin memiskinkan masyarakat. Saya ambil contoh, salah satu calon presiden nih punya tanah 300.000 hektar. Itu bukan hanya angka ya 300.000 hektar. 300.000 hektar itu sama dengan sumber kehidupan 600.000 kepala keluarga. Kalau kita mau melihat indeks kesejahteraan di Pulau Jawa, satu orang itu di luar angka kemiskinan kalau punya tanah 0,5 hektar. Nah, orientasi ke depan bagaimana negara, pemerintah mulai mengurangi tanah-tanah yang dikuasai oleh korporat, oleh perusahaan-perusahaan besar, dan distribusikan ulang ke rakyat. Yang kedua, bagaimana mengenali biodiversity kita, sehingga pangan kita tidak berbasis 1-2 jenis komoditi saja, tetapi berbasiskan biodiversity. Baik, tadi juga kan poin penting Anda adalah saat ini ada pengelolaan sumber daya alam yang salah. Mungkin bagaimana mengelola sumber daya alam yang efisien, terutama yang digunakan untuk membangkit listrik seperti itu, seperti minyak dan gas bumi, agar ini bisa digunakan dalam jangka panjang ke depannya mungkin dari Walhi. Yang harus dikoreksi itu paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Manusia di Nusantara ini sudah ribuan tahun hidup dan mereka mewariskan sungai yang jernih, hutan yang lebat kepada kita sekarang. Tapi hanya dalam waktu 50 tahun, kita sudah kehilangan sepertiga hutan kita. Kita sudah kehilangan seluruh sungai kita. Itu kenapa? Karena ada perubahan mendasar negara melihat pengelolaan sumber daya alam. Apa perbedaannya? Kalau manusia di Nusantara ini dari dulu mereka hidup dan mengelola sumber daya alam itu dengan cara beradaptasi. Manusianya yang menyesuaikan diri dengan alamnya. Ekonomi orang Padang Sapana di Sumba itu menyesuaikan diri dengan Padang Sapana. Ekonominya dibangun dari peternakan. Begitu juga dari ekosistem yang lain. Nah, semenjak tahun 92 kita dirubah. Ekonomi itu dibangun dengan cara merubah alam supaya cocok dengan komoditinya. Nah, sekarang kita harus kembali kepada cara pikir orang Nusantara. Bagaimana menumbuhkan, membangun ekonomi itu bukan lingkungan, bukan alamnya yang dirubah, tetapi manusianya yang dirubah. Cara membangun ekonominya yang dirubah, disesuaikan dengan alam, supaya tidak terjadi bencana, supaya tidak terjadi pencemaran. Menurut saya cara pikir ini yang segera harus dikoreksi di pemerintah dan harus diawali oleh seorang kepala negara. Baik, artinya ini menarik. Manusia ataupun masyarakat yang harus beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang harus beradaptasi dengan perubahan kita, begitu ya Mas Zenzi ya. Lalu bagaimana Anda melihat sejauh ini penegakan hukum terkait isu pengerusakan lingkungan? Apakah saat ini sudah betul-betul dikawal oleh pemerintah atau seperti apa? Saya khawatir satu hal, Mbak ya. Manusia di Nusantara ini hidup itu pedomannya itu benar, salah, baik atau buruk. Makanya mereka bisa beradaptasi dengan alam dan mewariskan kekayaan alam di Indonesia. Tetapi cara pemerintah kita ini beda. Cara pemerintah kita meninggalkan baik, buruk, salah dan benar. Justru pengelolaan sumber daya alam kita itu basisnya legal atau tidak legal. Kita lihatlah, sawit, tambang, penebangan hutan dimanapun. Kalau dia legal, mau dia salah maupun dia buruk, tetap dijalankan. Nah, sekarang menurut saya dalam kerangka hukum di Indonesia ini kita udah masuk fase ketiga. Fase pertama, bagaimana negara itu melegalkan kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, sampai dengan 2014, negara itu membiarkan kejahatan itu berjalan. Nah, sekarang fasenya itu negara ini berdamai dengan kejahatan, mengampuni kejahatan. Nah, ini momentum menurut saya di Pilpres ini, bagaimana penegakan hukum itu dimulai. Penegakan hukum ini dia harus diawali benar atau salah, baik atau buruk, bukan legal atau tidak legal atau ilegal. Yang kedua, penegakan hukum ini dia tidak boleh tebang pilih. Selama ini penegakan hukum itu hanya menyasar masyarakat dalam kawasan hutan. Perusahaan-perusahaan besar, kami mendata ya, ada 1.600 perusahaan tambang itu melawan hukum di Indonesia. Ada 829 perusahaan sawit dan kehutanan beroperasi mengeruk sumber daya alam Indonesia bertentangan juga dengan hukum. Tidak ada penegakan hukum. Baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun KLHK sendiri. Nah, kalau penegakan hukum itu secara serius dilakukan, seperti dilakukan oleh Kejagung, satu kasus saja, itu berapa triliun negara itu dikembalikan kekayaannya. Bayangkan ini 2.700 lebih perusahaan, kalau penegakan hukum itu benar-benar dilakukan, kita bukan hanya memberikan efek jera kepada perampok sumber daya alam Indonesia, tetapi kita mengembalikan kesejahteraan, membalikan ekonomi itu kepada negara, dan berikutnya mendistribusikan kesejahteraan kepada rakyat. Baik, artinya dari Walhi sendiri menilai sejauh ini memang ada pembiaran terkait dengan penegakan hukum yang melibatkan isu pengerusakan lingkungan. Mungkin kita sama-sama berharap semoga di kepemimpinan selanjutnya isu ini tidak dibiarkan lagi, dan kita sama-sama nantikan begitu ya Mas Zenzi di debat keempat malam nanti. Semoga isu-isu krusial terkait dengan prioritas isu lingkungan ini dibahas oleh ketiga paslon. Terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Walhi Mas Zenzi Suwadi telah bergabung di program spesial debat keempat Cawapres pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Zenzi, selamat sore. Sore. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.